Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama aku Anissa Ritsa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan beberapa akad dalam akuntansi syariah. Berikut beberapa materi yang akan dibahas, yaitu akad sukuk, cash wakafling sukuk, akad wa'ad, dan akad tabaruk. Untuk materi yang pertama yaitu akad sukuk. Sukuk sendiri adalah surat berharga syariah atau efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya atas aset yang mendasarinya, aset sukuk atau usul sukuk. Setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya. Pengertian sukuk menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 3/POJK 04/2018 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi syuyu atau undivided share atas aset yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sukuk berdasarkan akad. Ada sukuk negara atau biasa disebut surat berharga syariah negara atau SBSN, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN. Dasar hukum penerbitan SBSN adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Sukuk negara sendiri dibagi menjadi sukuk retail dan sukuk tabungan. Lalu ada sukuk korporasi, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta ataupun perusahaan milik negara. Sukuk korporasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 18/POJK 04/2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Lalu jenis-jenis sukuk berdasarkan akad, yaitu ada sukuk mudharabah, sukuk ijarah, dan sukuk murabahah. Yang pertama, sukuk mudharabah, suatu bentuk kemitraan antara pihak yang menyediakan modal atau sahibul mal dan pihak yang mengelola modal atau mudharib. Contoh sukuk mudharabah yaitu SMB RIS 02 SB. Lalu sukuk ijarah, akad sewa menyewa di mana pemilik sukuk membayar sewa kepada pemegang sukuk untuk penggunaan aset tertentu. Contohnya di ID J000024-3BJ. Lalu ada sukuk murabahah, yaitu transaksi jual beli di mana pemegang sukuk membeli barang dengan harga tertentu dan kemudian menjualnya kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Ada 3 pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk, yaitu obligor adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai sukuk jatuh tempo. Lalu ada special purpose vehicle atau SPV berupa badan hukum yang didirikan dalam rangka penerbitan sukuk. Lalu ada investor atau sukuk holder adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan margin dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. Lalu kriteria emiten penerbit sukuk. Perusahaan penerbit sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, dan akad serta cara pengelolaan perusahaannya. Bagi emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pernyataan kesesuaian ketentuan akad dengan efek yang dikeluarkan syariah ketika bermaksud menerbitkan efek syariah. Selanjutnya ada karakteristik sukuk. Yang pertama, dalam penerbitannya memerlukan adanya underlying aset. Yang kedua, underlying aset merupakan bukti kepemilikan. Yang ketiga, jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk menjadi dasar imbal hasil atau return yang diberikan berupa upah atau sewa, yaitu ujroh, selisih harga lebih, margin, dan bagi hasil. Yang keempat, tidak boleh ada unsur riba, gharar, dan maisir. Yang kelima, penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Lalu implementasinya di bank syariah sendiri. Implementasi akad sukuk di bank syariah melibatkan beberapa langkah penting yang memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah gambaran umum dari proses tersebut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan tujuan. Bank syariah dan pihak yang membutuhkan pendanaan harus mengidentifikasi tujuan dan kebutuhan dari penerbitan sukuk. Tujuan ini bisa berupa pembiayaan proyek tertentu, pengembangan infrastruktur, atau kebutuhan modal kerja. Yang kedua yaitu pemilihan struktur sukuk.
Terdapat berbagai jenis sukuk seperti sukuk ijaro, sukuk mudharabah, sukuk murabahah, dan yang lainnya. Bank Syariah bersama dengan pihak penerbit harus memilih struktur yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Setiap struktur memiliki karakteristik dan mekanisme berbeda sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu pembentukan entitas khusus atau Special Purpose Vehicle. Biasanya dibentuk entitas khusus atau SPV yang bertindak sebagai penerbit sukuk. SPV ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang mendasari sukuk dan berfungsi untuk memisahkan risiko antara penerbit dan pemegang sukuk. Yang keempat, penyiapan dokumen dan legalitas. Semua dokumen yang berkaitan dengan penerbitan sukuk, termasuk prospektus, kontrak, dan perjanjian, harus disusun sesuai dengan peraturan syariah dan regulasi yang berlaku. Dokumen ini juga harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Yang kelima, strukturisasi dan penawaran sukuk. Setelah dokumen siap, strukturisasi sukuk dilakukan, termasuk penentuan nilai nominal, jangka waktu, dan imbal hasil. Sukuk kemudian ditawarkan kepada investor melalui mekanisme penawaran umum atau penawaran terbatas tergantung pada strategi pemasaran yang dipilih. Yang keenam, pengelolaan aset dan distribusi imbal hasil. Aset yang mendasari sukuk dikelola oleh SPV atau bank syariah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Imbal hasil dari aset tersebut kemudian didistribusikan kepada pemegang sukuk sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Yang ketujuh, pelaporan dan kepatuhan syariah. Selama masa berlaku sukuk, bank syariah dan SPV harus memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait sukuk tetap sesuai dengan prinsip syariah. Pelaporan periodik juga harus dilakukan kepada pemegang sukuk dan otoritas terkait. Materi selanjutnya yaitu cash wakaf link sukuk. Cash wakaf link sukuk adalah instrumen keuangan yang menggabungkan konsep wakaf dengan sukuk obligasi syariah. Wakaf tunai adalah donasi uang yang diberikan untuk tujuan amal dan disimpan atau diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi manfaat sosial atau umum. Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Cash wakaf link sukuk memungkinkan dana wakaf tunai diinvestasikan dalam sukuk untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk tujuan sosial atau amal. Apa itu wakaf dan apa itu sukuk? Apa itu cash wakaf? Cash wakaf atau wakaf tunai adalah bentuk wakaf di mana donasi diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan aset tetap seperti tanah atau bangunan. Wakaf tunai ini kemudian diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan keuntungan dari investasi tersebut digunakan untuk tujuan amal yang sesuai dengan niat pewakaf. Apa itu sukuk? Akad sukuk adalah perjanjian keuangan dalam keuangan Islam yang mirip dengan obligasi dalam keuangan konvensional. Namun, sukuk berbeda karena harus sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah dasar-dasar hukum atas cash wakaf link sukuk. Ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 Ayat 3 dan Pasal 16 Ayat 1. Boleh dibaca untuk yang selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan wakaf. Wakaf memiliki tujuan umum dan tujuan khusus dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan umum wakaf ialah sebagai fungsi sosial. Dalam menjalankan fungsi sosial tersebut, ditunjukkan bahwa wakaf memberikan kesempatan bagi yang kaya untuk menyantuni yang miskin. Sementara tujuan khusus dari wakaf ialah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda. Wakaf dimaksudkan sebagai terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, sehingga terwujudnya kesejahteraan dalam hal ibadah maupun muamalah. Selanjutnya, implementasi CWLS yang pertama, sebuah lembaga wakaf menerima dana wakaf tunai dari berbagai donor. Yang kedua, lembaga tersebut menginvestasikan dana tersebut dalam sukuk yang diterbitkan oleh proyek infrastruktur yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, pendapatan yang diperoleh dari investasi sukuk tersebut dialokasikan untuk program pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur sosial lainnya. Karena dana wakaf tidak boleh habis, hanya pendapatan dari investasi yang digunakan untuk tujuan amal, sehingga dana pokok terus menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, implementasi akad wa'ad di bank syariah. Ada pertama, perencanaan produk, penetapan tujuan dan kebijakan, kerjasama dan dengan lembaga wakaf, lalu pengumpulan wakaf tunai, promosi dan edukasi, serta penghimpunan dana, penerbitan sukuk, merancang struktur sukuk. Dewan Pengawas Syariah memverifikasi investasi dan pengelolaan dana, investasi dana wakaf dalam sukuk, pengelolaan hasil investasi, lalu pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya bank melakukan pencatatan, pelaporan, dan transparansi, lalu dilakukan pemantauan dan evaluasi, selanjutnya pemantauan kinerja investasi dan evaluasi program.
Selanjutnya, prinsip-prinsip implementasinya. Yang pertama, kepatuhan terhadap syariah, Dewan Pengawas Syariah, fatwa dan panduan syariah. Yang kedua, transparansi pelaporan terbuka komunikasi dengan wakif. Yang ketiga, amanah dan akuntabilitas pengelolaan dana yang bertanggung jawab dalam audit dan pengawasan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas manajemen risiko, optimalisasi investasi. Yang kelima, keadilan distribusi manfaat, pelaksanaan yang adil. Yang keenam, keberlanjutan investasi produktif, pelestarian dana wakaf. Materi berikutnya yaitu akad wa'ad. Dalam istilah syariah merupakan suatu janji atau ikrar yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan di masa mendatang. Dalam konteks perbankan syariah, wa'ad sering digunakan sebagai dasar untuk melakukan akad yang lebih formal di kemudian hari. Wa'ad ini bersifat mengikat secara moral dan hukum, meskipun belum menimbulkan hak dan kewajiban secara langsung. Namun, jika wa'ad tersebut dituangkan dalam suatu akad yang sah, maka akan muncul hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Selanjutnya, jenis akad wa'ad. Secara umum, jenis-jenis wa'ad dalam perbankan syariah dapat dikategorikan berdasarkan objek dan tujuannya, antara lain wa'ad jual beli, janji untuk melakukan transaksi jual beli di masa mendatang. Ada wa'ad sewa menyewa, yaitu janji untuk menyewakan atau menyewa suatu aset di masa mendatang. Lalu wa'ad pembiayaan, yaitu janji untuk memberikan atau menerima pembiayaan di masa mendatang. Selanjutnya wa'ad kerjasama, janji untuk melakukan kerjasama dalam suatu proyek di masa mendatang. Selanjutnya, akad wa'ad tentunya memiliki prinsip-prinsip yang mendasari akad wa'ad adalah kejelasan objek, yaitu objek wa'ad harus jelas dan dapat diidentifikasi. Lalu ketentuan waktu, yaitu waktu pelaksanaan wa'ad harus ditentukan secara jelas. Yang ketiga, keikhlasan, yaitu niat dalam melakukan wa'ad harus ikhlas dan tidak ada unsur paksaan. Yang keempat, keadilan, syarat dan ketentuan dalam wa'ad harus adil bagi kedua belah pihak. Yang keempat, kepastian hukum, wa'ad harus memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum Islam. Implementasi akad wa'ad di bank syariah. Dalam praktik perbankan syariah, akad wa'ad sering digunakan sebagai tahap awal dalam suatu transaksi. Beberapa contoh implementasinya antara lain yaitu pembiayaan, di mana bank syariah memberikan akad wa'ad pembiayaan kepada nasabah sebagai bentuk komitmen untuk memberikan fasilitas pembiayaan di masa mendatang. Selanjutnya ada jual beli, yaitu wa'ad jual beli dapat digunakan untuk mengamankan transaksi jual beli yang akan dilakukan di masa mendatang, misalnya dalam kasus pembelian properti. Selanjutnya sewa menyewa, yaitu wa'ad sewa menyewa dapat digunakan untuk menyusun rencana penyewaan aset di masa mendatang, misalnya dalam kasus penyewaan gedung perkantoran. Materi kita yang terakhir yaitu akad tabaru. Pengertian akad tabaru adalah suatu akad dalam syariah yang mengacu pada tindakan memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan materi. Ini merupakan bentuk amal atau dharma murni didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan kebersamaan. Dalam konteks perbankan syariah, akad tabaru sering dijumpai dalam produk-produk seperti asuransi syariah, takaful, atau dana sosial. Selanjutnya, jenis-jenis akad tabaru. Jenis akad tabaru secara umum dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu hibah, pemberian harta secara sukarela tanpa syarat dan tanpa balasan. Selanjutnya wakaf, penghibahan harta tidak bergerak atau bergerak yang manfaatnya ditujukan untuk kepentingan umum. Lalu sedekah atau pemberian harta kepada orang lain dengan niat ibadah. Selanjutnya, prinsip-prinsip akad tabaru antara lain ikhlas, niat memberikan harta semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sukarela, pemberian dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, tidak berharap imbalan, tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk materi. Lalu yang paling penting yaitu manfaat untuk umum. Harta yang diberikan diharapkan memberikan manfaat bagi orang banyak. Selanjutnya, implementasi akad tabaru di bank syariah. Dalam perbankan syariah, akad tabaru paling sering diterapkan dalam produk asuransi syariah atau takaful. Berikut adalah mekanismenya. Dana tabaru, peserta menyetor dana tabaru secara sukarela. Yang kedua, dana investasi. Dana tabaru dikelola secara terpisah dari dana usaha. Yang ketiga, klaim. Jika terjadi musibah, dana tabaru digunakan untuk membiayai klaim peserta. Yang keempat, sisa dana tabaru dapat digunakan untuk kegiatan sosial atau dikembalikan kepada peserta. Yang kelima, selain takaful, akad tabaru juga dapat diterapkan dalam dana sosial. Bank syariah dapat mengelola dana sosial yang berasal dari masyarakat untuk tujuan tertentu seperti pembangunan masjid atau bantuan bencana. Atau wakaf tunai, bank syariah dapat menjadi nazir atau pengelola wakaf tunai dan menginvestasikan dana tersebut untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.